Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala SMK Negeri Bansari, yang kita hormati semua pemangku kepentingan pendidikan di lingkungan SMK Negeri Bansari, yang kita hormati Bapak, Ibu Guru, serta karyawan dan karyawati SMK Negeri Bansari, anak-anakku sekalian, peserta didik baru atau kelas 10 SMK Negeri Bansari yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita bisa melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita laksanakan secara daring atau dalam jaringan. Alhamdulillah, berkat dari hidayah dan inayah Allah dapat terlaksana dengan baik. Beberapa kendala mungkin kita laksanakan karena kita tidak bisa bertatap muka dengan baik, tetapi dengan cara seperti ini kita dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan siswa SMK Negeri Bansari ini dengan baik. Dan semoga dengan ini juga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri Bansari ini dengan kualitas yang tidak mengurangi dari hal-hal apapun. Pertama, anak-anakku sekalian kelas 10 atau peserta didik baru yang saya hormati, perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Pak Nurjati. Yang pertama adalah mengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kedua, sebagai tugas tambahan, saya merupakan wakil kepala bagian kurikulum yang pada hari ini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana kewajiban kita selama di SMK Bansari yang meliputi tentang kehadiran, yang kedua tentang penilaian, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana kewajiban kita tentang dalam melaksanakan kegiatan belajar sehingga ketentuan kenaikan dan kelulusan untuk siswa-siswi SMK Negeri Bansari. Kita sampaikan yang pertama adalah ketentuan umum tentang peraturan akademik, di mana peraturan akademik ini adalah peraturan yang disampaikan atau diberikan kepada para siswa dan seluruh stakeholder di SMK Negeri Bansari. Yang pertama adalah ketentuan umum. Peraturan akademik ini merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, penilaian, remedial, akhir tahun, kelulusan, dan hak-hak peserta didik di SMK Negeri Bansari. Juga merupakan peraturan yang hak peserta didik menggunakan fasilitas sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Waka bagian sarana dan prasarana, bagaimana kita menggunakan fasilitas sekolah yang ada, baik laboratorium maupun perpustakaan, akan disampaikan lebih lanjut. Kemudian bagaimana peserta didik yang akan melaksanakan konsultasi guru mata pelajaran, wali kelas, konselor maupun BK nanti akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan. Maka dari itu kami akan menyampaikan bagaimana ketentuan umum ini secara singkat dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama, anak-anakku sekalian, peserta didik di SMK Negeri Bansari adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMK Negeri Bansari, termasuk panjenengan sedoyo yang berada di kelas 10 masuk sebagai peserta didik baru. Kemudian yang kedua,
Setelah kamu menjadi peserta didik, tentu akan mengikuti kegiatan belajar mengajar yang seyogianya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di SMK Negeri Bansari. Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, juga nanti setiap harinya akan diadakan penilaian harian. Kegiatan yang dilaksanakan secara periodik mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, setelah penilaian harian, nanti juga akan ada penilaian tengah semester yang dilakukan setelah peserta didik melaksanakan 8 sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian akhir semester, yaitu penilaian semesteran yang dilaksanakan setelah peserta didik melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama 1 semester, termasuk penilaian akhir tahun yang dilaksanakan setahun sekali pada akhir tahun pelajaran. Setelah itu, peserta didik juga punya hak untuk melaksanakan kegiatan praktek industri, yaitu pendidikan sistem ganda yang dilaksanakan oleh sekolah bekerja sama dengan dunia industri. Karena kita adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, yang mempunyai kompetensi khusus di bidang perindustrian. Kemudian yang terakhir adalah uji kompetensi keahlian. Karena SMK merupakan pendidikan yang bernuansa atau mempunyai lini pada hasil kejuruan, maka diadakan uji kompetensi keahlian yang mengukur bagaimana siswa sudah mencapai pada kompetensi tertentu atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kehadiran. Peserta didik yang berada di SMK Negeri Bansari juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. 1. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 85% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru. Yang kedua, peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran, baik teori maupun praktek, di kelas atau di luar kelas. Yang ketiga, ketidakhadiran karena sakit, ada surat dari orang tua maupun dokter, ini tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan poin yang pertama tadi. Karena kondisi saat ini sedang pandemi COVID, maka pembelajaran yang dilakukan dengan cara daring, artinya dalam jaringan, baik itu menggunakan WA, baik menggunakan Instagram maupun media-media yang lain. Tetapi dalam hal ini peserta didik wajib mengikuti kegiatan tersebut, tergantung nanti masing-masing Bapak Ibu guru akan menyampaikan melalui media apapun. Yang jelas nanti akan dikoordinasikan oleh wali kelas masing-masing. Itu untuk ketentuan kehadirannya. Jadi walaupun tidak hadir di sekolah, tetapi para peserta didik atau siswa ini harus mengikuti kegiatan secara daring dengan aktif. Yang kedua, anak-anakku sekalian, perlu juga kita sampaikan tentang ketentuan penilaian. Yang pertama, penilaian harian. Penilaian harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus, yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum Bapak Ibu guru masuk di kelas, ini harus menyampaikan dulu atau harus membuat silabus, kemudian program tahunan, di breakdown kembali menjadi program semester, dan dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Maka
ketika nanti dalam memberikan pembelajaran setiap hari harus ada evaluasi. Itu yang dinamakan evaluasi harian atau penilaian harian. Nilai harian bisa berbentuk tes, baik tes uraian maupun tes lesan. Ini sekali lagi, penilaian harian bisa berupa berbentuk tes, baik tes tertulis maupun tes lisan. Yang keempat, hasil penilaian harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan penilaian harian berikutnya. Yang kelima, peserta didik yang belum mencapai KKM diberi kesempatan mengikuti kegiatan remedial. Jadi, kegiatan remedial ini digunakan oleh peserta didik dalam memperbaiki nilai yang kurang dari KKM pada tiap-tiap mata pelajaran itu. Langsung bisa menghubungi pada guru masing-masing yang mengajar. Karena apa? Kegiatan remedial dilaksanakan hanya 2 kali dalam setiap kompetensinya. Yang kedua, penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran tadi. Jadi kalau tadi itu penilaian harian, sekarang naik menjadi penilaian tengah semester yang dilaksanakan selama 3 bulan sekali. Baik anak-anakku sekalian, saya sampaikan penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester dilaksanakan oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang merupakan penjabaran dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang kedua, penilaian tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran setelah waktu 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut. Yang keempat, penilaian tengah semester berupa tes tertulis, baik pilihan ganda maupun uraian. Hasil penilaian tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya nanti 2 minggu setelah pelaksanaan. Nah, dalam hal perbaikan nilai, boleh peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Anak-anakku sekalian, setelah penilaian tengah semester, kemudian dilanjut dengan penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester juga merupakan penjabaran dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Penilaian akhir semester dilaksanakan juga bersama-sama seluruh mata pelajaran pada akhir semester yang sudah ditempuh. Cakupannya meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar. Bentuknya juga sama, baik tes tertulis, bisa juga berbentuk pilihan ganda maupun uraian. Dan hasilnya nanti juga akan disampaikan kepada wali murid melalui siswa atau langsung kepada wali murid setelah 2 minggu setelah pelaksanaan. Nah, dalam hal perbaikan nilai juga diberi kesempatan untuk memperbaiki pelajaran mana yang belum mencapai KKM. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru yang berbahagia, yang pertama, setelah penilaian itu nanti ada penilaian akhir tahun yang kalau dulu dinamakan sebagai penilaian kenaikan kelas, ulangan kenaikan kelas. Kalau sekarang di KTSP, Kurikulum Satuan Pendidikan di SMK Negeri Bansari, ini merupakan disebut sebagai penilaian akhir tahun. Disusun juga oleh guru yang merupakan penjabaran dari RPP lagi.
Penilaian akhir tahun dilaksanakan secara bersama-sama oleh guru mata pelajaran pada akhir tahun. Nanti akan menentukan naik dan tidaknya, itu akan menjadi dasar. Cakupannya sama, meliputi representasi dari kompetensi dasar pada satu semester yang sudah ditempuh atau 2 semester yang sudah ditempuh. Penilaian akhir tahun berupa tes tertulis, baik pilihan ganda maupun urean bisa. Hasilnya nanti juga akan disampaikan kepada wali murid 3 minggu setelah pelaksanaan, itu maksimal. Yang terakhir juga dalam hal penilaian akhir tahun bisa dilaksanakan perbaikan nilai bagi siswa-siswi atau peserta didik yang belum mencapai KKM. Yang selanjutnya adalah penilaian praktek. Anak-anakku sekalian, karena kita kompetensi dasarnya adalah kejuruan, maka harus ada penilaian praktek. Penilaian praktek dilakukan pada mata pelajaran tertentu, terutama pada mata pelajaran produktif pada kompetensi keahlian. Penilaian praktek dilakukan pada indikator yang bersifat praktek, ini untuk mata pelajaran yang tidak produktif, misalnya pelajaran agama, pelajaran PKN, pelajaran bahasa Indonesia, dan lain-lain. Penilaian praktek industri wajib diikuti oleh semua peserta didik selama melakukan praktek industri yang akan dilaksanakan selama 6 bulan atau disebut sebagai PKL. Kemudian pelaksanaan penilaian praktek disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam penjabaran RPP. Instrumen dan prosedurnya disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Itu untuk nilai praktek. Kemudian nilai sikap. Penilaian sikap dilakukan pada suatu mata pelajaran dan atau oleh semua guru. Jadi untuk sikap keseharian ini akan dinilai oleh 1, Bapak Ibu guru yang mengajar, yang kedua, Bapak Ibu guru yang tidak mengajar, yang ketiga, bisa dilaksanakan oleh karyawan di sekolah, guru maupun karyawan di sekolah, yang ketiga, yang keempat dilaksanakan oleh teman sejawat. Ini penilaian sikap. Yang selanjutnya, instrumen dan prosedur penilaian sikap disusun dan dikembangkan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku pula. Kemudian penilaian kepribadian. Penilaian kepribadian utamanya dilakukan oleh bimbingan konseling. Nanti di kelas 10 akan ada guru pembimbing BK atau bimbingan konseling secara sendiri. Nanti siswa-siswi bisa melaksanakan bimbingan konseling kepada guru yang bersangkutan. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya bisa direncanakan bersama-sama, bisa dilaksanakan secara spontan. Instrumennya juga berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah ujian sekolah. Ujian sekolah dilaksanakan untuk mengatur atau mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Ujian sekolah meliputi ujian tertulis dan ujian praktek, serta penilaian sikap pada kelompok mata pelajaran tertentu. Jadi, pada mata pelajaran tertentu tidak mengadakan ujian praktek secara langsung, tetapi mengambil nilai dari sikap keseharian para peserta didik. Sehingga apa? Di SMK Negeri Bansari, semua siswa tidak hanya mampu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara teori maupun secara pemikiran, tetapi juga sikap juga harus dibangun dengan baik.
Kemudian peserta didik berhak mengikuti ujian sekolah setelah mengikuti praktek kerja industri atau PKL dan mendapatkan nilai baik. Jadi teman-teman atau para siswa-siswi yang akan melakukan ujian sekolah di tingkat 3 atau di kelas 12 ini harus mengikuti kegiatan PKL terlebih dahulu dan harus mendapatkan nilai baik. Kalau tidak mendapatkan nilai baik, maka PKL harus diulang. Kalau PKL diulang, berarti kelasnya juga harus mengulang. Gitu, untuk prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tertulis maupun praktek mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena setiap tahun juga bisa berubah. Yang selanjutnya adalah ujian kompetensi keahlian, khusus dilaksanakan untuk praktek kejuruan di masing-masing jurusan. Ini juga dilaksanakan melalui ujian sekolah. Jadi tadi disampaikan ujian sekolah terdiri dari tertulis dan juga praktek. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di sini juga akan kami sampaikan ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Bagaimana anak bisa naik, bagaimana anak untuk tinggal di kelas, ini juga sudah ada ketentuannya. Yang pertama, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. 2 semester itu kita laksanakan, kemudian nilai pengetahuan pendidikan agama dan budi pekerti, serta nilai pendidikan kewarganegaraan atau PKN ini minimal mencapai KKM. Berikut deskripsi sikap dan keterampilan. Jadi penilaian mata pelajaran agama dan PKN nanti ada 3 bentuk. Yang pertama adalah nilai KKM atau nilai pengetahuan, kemudian nilai sikap dan nilai keterampilan. Yang sikap dan keterampilan harus B, sedangkan nilai pengetahuannya tidak boleh kurang dari KKM. Kemudian juga syaratnya untuk naik harus masuk sekolah atau hadir ke sekolahan minimal 85% dalam 1 tahun. Tidak memiliki nilai yang kurang dari KKM pada mata pelajaran bukan C2 dan C3. Jadi bukan pelajaran kejuruan. Untuk pendidikan agama, pendidikan PKN, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, seni budaya, olahraga, ini tidak boleh kurang dari KKM 3 mata pelajaran. Kemudian juga untuk naik kelas, juga pelajaran kejuruan tidak boleh kurang dari KKM. Tidak memiliki nilai kurang atau sama dengan 40. Dari semua mata pelajaran itu tidak boleh, satu pun ada yang nilainya 40. Yang terakhir, ketentuan naik kelasnya, deskripsi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan minimal baik. Kenapa pramuka? Karena pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di satuan pendidikan yang harus diikuti. Karena pramuka ini yang akan membentuk karakter, karena pramuka ini yang akan membentuk sikap. Walaupun di kegiatan pelajaran juga membentuk sikap, tetapi pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan, sehingga dalam deskripsi penilaiannya harus minimal baik. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, ini nanti di kelas 3, kamu juga harus mempunyai ketentuan kelulusan yang baik. Ketentuan ujian sekolah atau ketentuan kelulusan dari sekolah, ini ada ketentuan. Yang pertama adalah dinyatakan lulus ujian sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian nilai ujian sekolah diperoleh dari ujian tertulis maupun praktek. Kemudian
nilai sekolah nanti akan diperoleh dari nilai ujian sekolah dan nilai rata-rata rapot. Rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 5 ini nanti akan dibobot sehingga menjadi nilai sekolah. Akan digabungkan dengan nilai ujian saat itu dengan prosentase 35% dan 65%, maka dari rata-rata itu akan menjadi nilai sekolah. Jadi nilai ijazah kamu nanti akan diambil dari nilai rata-rata rapot dan nilai ujian. Maka dari itu setiap harinya kita harus mempersiapkan nilai rapot kita untuk menjadi baik. Itu yang terakhir, ketentuan kelulusannya dari berbagai macam kegiatan itu nanti dalam memperoleh nilai keseharian atau nilai semester, nilai tengah semester, kemudian nilai ujian, itu tidak boleh dilaksanakan dengan seenaknya dalam mencari nilai itu. Sehingga ketika kita dalam kegiatan belajar mengajar, tentu itu menjadi hal yang pokok yang harus ketemu dengan Bapak Ibu guru. Silahkan kalau memang ada sesuatu yang kurang pas di sekolah ini, kita sampaikan kepada wali kelas maupun guru-guru yang mengampu. Demikian anak-anakku sekalian, selamat belajar walaupun di rumah tetap belajar. Selamat menempuh pendidikan di SMK Negeri Bansari. Semoga SMK Negeri Bansari ini dengan motonya Smart Link IT ini akan menambah wawasan dan membentuk jati diri kita menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna, baik sempurna akal maupun sempurna hati. Terima kasih. Salam SMK Negeri Bansari Smart Link IT. Artinya santun, mandiri, aktif, religius, cinta lingkungan dan memahami informasi teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.